Selamat pagi buat saudara semua. Pagi hari ini kita melihat kita ya. Poinnya adalah pada kita betapa kita sangat penting untuk kita belajar firman Tuhan. Sehingga kita tahu siapa kita sebenarnya. Saudara dan saya bisa berkata, cukup layakkah aku ini layak menerima kesembuhan, layak menerima limpahan, layak mendapatkan jawab doanya. Mari kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 10 berkata demikian, saudara. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruh. Di 10 hukum Tuhan, satu saja tidak dilakukan, maka semuanya tetap bersalah. Walaupun sudah 90% melakukan kebenaran itu, tapi ada satu tidak dilakukan, tidak sempurna, tidak layak untuk menerima janji Tuhan. Jadi ngapain kita doa pagi hari ini? Tentu ada pertanyaan seperti itu ya. Tapi kalau kita baca lagi di 2 Korintus 5 ayat 21, nah ini kuncinya di sini, saudara. Dia yang tidak mengenal dosa, kata 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara dan kita semua, firman ini mengatakan, jadi sebenarnya kita layak datang kepada Tuhan pagi hari ini dan layak untuk menerima jawaban doa di pagi hari. Siapa? Tuhan Kristus. Sungguh baik sekali Yesus buat kita. Kan? Bersyukurlah saudara dan saya boleh status dari Tuhan menjadi orang yang layak datang ke Bapa dan berdoa dan menerima jawaban doa. Nah, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan. Saudaraku, apa saudaraku? Karena Tuhan Yesus sudah membayar penuh ampunan dosa-dosa kita. Ini harus kita pegang. Pengorbanannya di kayu salib sebenarnya membuat kita memenuhi syarat kesembuhan dan memenuhi dosa dan setiap jenis perbudakan yang merampas kesehatan dan kehidupan kita. Ini kita banyak berdoa bagi orang sakit misalnya. Jadi karena pengorbanan Tuhan Yesus lah kita menjadi orang yang layak menerima kesembuhan, menerima kemenangan atas segala dosa, jenis perbudakan yang merampas kehidupan saudara. Firman Tuhan lagi yang perlu di sini poinnya adalah sebenarnya ada orang yang masih merasa belum layak karena apa? Sekarang pertanyaannya adalah seberapa jelaskah saudara dan saya mengenal firman Tuhan? Banyak jemaat tidak mengerti firman Tuhan dan kurang pengetahuan. Firman Tuhan loh yang kita tahu siapa saya, siapa Yesus. Wah, berdoa itu sangat bergairah sekali. Kemarin Oscar ada bagikan di doa Rabu. Apa kita berdoa walaupun ada sedikit, dia tenang aja ya, dia terus datang kepada Tuhan karena dia sangat menikmati hubungannya dengan Tuhan. Dia nggak peduli mau yang datang 2, yang hadir itu 2 atau 3, dia tetap hadir
dia tetap menikmati firman Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan, nggak peduli temannya melihat atau tidak, dia datang lihat firman Tuhan yang berkata demikian. Umat sangat tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Sangat pentinglah bagi kita untuk setiap hari belajar firman Tuhan. Mencari pengetahuan tentang firman Tuhan. Seberapa banyak kita menyediakan waktu kita. Kita diskusi, kita mempelajari, membaca buku, mencari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mendengarkan dari media sosial misalnya. Nyamankan kita. Lebih nyaman mana dengan firman Tuhan atau dengan bencana-bencana yang banyak beredar di media sosial? Kalau terjemahan lain. Katakan di bahasa sehari-hari, katakan, kamu para imam tidak mempedulikan aku, maka umatku pun tidak mempedulikan aku sehingga mereka celaka. Kamu menolak ajaran-ajaranku, jadi aku pun akan menolak kamu. Dan anak-anakmu tidak akan kuakui sebagai imam-imam. Jadi pentinglah bagi kita, hamba-hamba Tuhan, memberi pengajaran kepada jemaat. Dan jemaat boleh mengerti siapa Yesus itu. Makanya ada PA. Kalau diajak PA atau berdiskusi, mari kita. Bahasa Inggrisnya lebih paham mungkin orang yang bisa berbahasa Inggrisnya. My people I destroy for lack of knowledge. Dihancur karena kurang pengetahuan tentang firman Tuhan. Tadi kan judulnya layakkah aku ini. Kalau kita terus belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan dengan setia dan merenungkannya siang dan malam, dan saudara tahu siapa posisi saudara, kita berdoa sekarang terus memahami siapa Tuhan kita yang dahsyat itu. Hari-hari selalu diceritakan bahwa tahun 2023 besok akan terjadi krisis gitu, didengungkan terus. Saya takut ada ketakutan. Apa tidak didengungkan terus di dalam kuping telinga rohani kita, telinga jasmani kita, siapa Yesus itu? Bukan menampik akan berita-berita itu, tetapi kita kasih porsi Yesus yang lebih besar. Sehingga saudara dan saya tahu kita nggak usah takut. Kita maju terus karena kita layak datang pada Bapa, pada tahta Bapa dan berdoa. Dan kita tidak akan takut. Saudara-saudaraku, firman Tuhan kita baca nih bagaimana orang yang pemazmur menceritakan bagaimana dia begitu kenal dengan Tuhannya. Sehingga saudara dan saya pun boleh berkata seperti Daud. Katanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikanmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidup dari maut yang kubur, yang memkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja-wali. Saya percaya Daud sini berbicara karena dia siapa? Tuhan Allah yang dahsyat. Sama dengan jemaat Tuhan kita. Semua yang berdoa pagi hari, mari kita semangat cari Tuhan tiap hari. Sehingga kita boleh berkata-kata seperti Daud. Tuhan Yesus ingin tahu bahwa kita mengerti firman. Roh Kudus sudah bersama kita. Tuhan ingin jemaatnya menikmati hadiah keselamatan itu. Jadi saudara, kurang pengetahuan tentang firman Tuhan membuat kita tidak mengerti bahwa
kita adalah orang yang layak menerima janji. Sekarang, tanamkan dalam batin kita. Kita bilang pada batin kita, ayo semangat cari firman. Ayo semangat mendengarkan firman. Ayo semangat sinau firman Tuhan. Tuhan banyak kasih cara sekarang. Nggak bisa baca, ada namanya Alkitab suara. Tuhan sudah sediakan bagi jemaat. Mari kita yakinkan bahwa kita adalah orang yang layak terima janji-janji Tuhan. Yesus yang lebih. Mari kita berdoa, saudara.